Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Putri akan membahas beberapa soal tentang materi semester 1 kelas 7 Matematika untuk kurikulum Merdeka. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk menambah referensi soal-soal untuk kalian belajar untuk persiapan PAS ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Berilah tanda pertidaksamaan untuk menghubungkan kedua bilangan tersebut. Di sini disebutkan tanda pertidaksamaan. Kalau tanda pertidaksamaan, tanda pertidaksamaan itu berarti ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari, sama dengan, ada lebih dari, sama dengan. Nah, kita ingat-ingat biar lebih mudah untuk mengingatnya. Tandane iku mangap neng bilangan ya nilainya lebih besar. Jadi kalau bilangannya yang luwih gede ku nyaplok dicaplok gitu ya. Biar lebih mudah kan untuk kita mengingat. Nah, di sini ada 100, ada 53. Lebih besar yang mana? 100 sama 53? 100. Berarti 100 yang dicaplok. Nah, atau tandanya menghadap ke bilangan yang lebih besar. Oke, sekarang negatif 35 sama negatif 50. Lebih besar yang mana? Ya, negatif 35. Diingat-ingat ya, kalau bilangan negatif, semakin ke kiri atau semakin tulisannya angkanya kita gede, dia malah nilainya lebih kecil untuk bilangan negatif. Oke, kita lanjut ya, bisa ya. Ini sambil diingat-ingat, ini sudah pernah kita bahas di sekolah. Nah, putih clear dulu sebentar. Oke, kita masuk ke nomor 2. Apabila rugi Rp200 dinyatakan dengan negatif Rp200, menyatakan apa? Positif Rp300. Jadi ini rugi itu ditandai dengan tanda negatif Rp200 sama ya untuk angkanya ini. Kalau rugi itu pakai negatif berarti nek plus apa? Kebalikannya ya. Kebalikannya rugi apa? Untung. Berarti kalau plus Rp300 atau positif Rp300 itu adalah untung Rp300. Jadi cuma kebalikannya saja. Kalau negatif rugi berarti kalau positif untung. Nanti kalau positifnya itu adalah utara berarti negatifnya kebalikannya selatan. Ngonek mamane ke timur itu positif berarti kebalikannya ke barat itu negatif gitu ya. Jadi penggunaan tanda seperti ini, baik negatif atau positif, itu bisa digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan ya dari kalimatnya. Oke, ini sudah nah kita bahas juga ya, ini untuk mengingat-ingat aja. Nomor 3, hasil dari negatif 14 ditambah 10 dikali 3 dikurangi negatif 16 dibagi 2. Nah, di sini ada beberapa operasi, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Nah, hati-hati kalau ada tanda operasi ada beberapa seperti ini, harus kita lihat dulu mana yang harus dikerjakan dulu. Nah, Neng kene sudah terbantu ini sebenarnya. Ada pembagiannya dikurung terlebih dahulu, tapi hati-hati di sini ada sesuatu yang harus dikerjakan dulu, tetapi tidak diberi tanda kurung. Yaitu apa? Perkalian. Karena penjumlahan perkalian didisekusi yang dioperasikan. Perkalian yang terlebih dahulu. Oke, ditulis di bawah. Negatif 14 ditambah 10 dikali 3 dikurangi negatif 6 dibagi 2. Nah, ini biar nanti tidak kelupaan, kita kurung dulu 10 dikali 3-nya. Oke, kita sekarang operasikan. Negatif 14 belum dioperasikan, ditulis dulu. Negatif 14 ditambah, ya, 10 kali 3 adalah 30. Dikurangi negatif 6 dibagi 2, negatif dibagi positif, negatif nggih. 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, di sini sudah penjumlahan terus pengurangan. Setara, berarti kerjakan dulu yang paling kiri. Oke, sip. Negatif 14 ditambah 30. Piro? 16. Dikurangi, ini ya, negatif 3. Nek dikurangi negatif, padha mbek apa? Ditambah. Jadi 16 ditambah 3. 16 ditambah 3 berapa?
Oke, sip. Nah, itu ya, diingat-ingat. Kalau operasi itu ada urut-urutannya. Perkalian pembagian dikerjakan terlebih dahulu, itu setara. Terus habis itu baru penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebentar, di-clear dulu. Oke, selanjutnya, nomor 4. Temperatur pada pukul 18 adalah 4 derajat Celcius. Pada pukul 15, temperatur lebih panas 3 derajat Celcius dibandingkan pada pukul 18.00. Berapakah temperatur pada pukul 15.00? Suhu pada pukul 3 itu lebih panas. Nek lebih panas itu berarti suhunya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, sehingga panas berarti suhunya lebih tinggi. Karena dia lebih panas 3 derajat Celcius dibandingkan pada pukul 18. Pukul 18 tadi suhunya berapa? 4 derajat Celcius. Berarti piye nek goleki? Temperatur pukul 15 itu padha temperatur pukul 18 ditambah 3 atau dikurangi 3? Kalau lebih panas ditambah 3 derajat Celcius. Aduh, ini derajatnya kelebihan putih ya. Nanti dihilang. Jadi kalau dia temperaturnya lebih panas, berarti dia otomatis bilangannya lebih besar atau ditambah di sini ya. Oke, 4 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius, 4 tambah 3, 7 derajat Celcius. Ini kebalik ya tandanya, nanti dibenerin sendiri. Ini belum ada tanda malah. Oke. Maaf ya, ini Putri agak buru-buru ini. Oke. Ingat-ingat ya, jadi kalau dia lebih panas berarti ditambah, kalau dia lebih dingin itu dikurangi. Sip. Lanjut nomor 5. Seorang peserta kompetisi matematika menjawab 36 soal dengan benar dan 8 soal salah dari 50 soal yang diberikan. Jika setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor negatif 2, dan tidak menjawab diberi skor negatif 1, maka skor yang diperoleh peserta tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini ada seorang yang ikut kompetisi. Soalnya ada berapa? 50. Soalnya 50, dijawab benar berapa? 36. Sing salah? 8. Nah, di sini untuk salah, benar, dan tidak dijawab punya skornya masing-masing. Nek benar ikut skornya 4, nek salah skornya negatif 2, nek tidak dijawab skornya negatif 1. Nah, berarti kalau kita mau cari skor totalnya yang diperoleh oleh peserta, itu total skor benernya berapa, ditambah total skor salahnya berapa, ditambah total skor tidak dijawabnya berapa. Nah, total skor itu berarti banyaknya soalnya dikali skornya. Nah, berarti total skor benar itu berarti banyak soalnya benar piro dikali skornya benar. Terus ditambah total skor salah itu banyak soal salahnya berapa dikali skor salahnya. Terus ditambah total skor tidak dijawab, berarti apa? Banyak soal tidak dijawab dikali skor yang tidak dijawab. Kita mulai. Banyak soal yang benar adalah 36. Terus yang ini dikali skor benarnya berapa? Nek benar dikali skor berapa? 4. Ditambah banyak soal salahnya adalah 8 dikali skor salahnya berapa? Negatif 2 ditambah. Nah, di sini belum disebutkan berapa yang tidak dijawab. Berarti banyak soal yang tidak dijawab dicari. Totalnya skornya 50, yang disebutkan baru 36 sama 8. 36 sama 8 berarti berapa totalnya? 44. Jadi kalau mau cari yang tidak dijawab ada berapa soal, berarti 50 total itu dikurangi dengan yang benar itu ada berapa, dikurangi dengan yang salah. Dikali dengan skornya, yaitu adalah negatif 1. Nah, kita kalikan masing-masing. 36 kali 4, 144, ditambah 8 kali negatif 2 adalah negatif 16, ditambah 50 dikurangi 36, dikurangi 8 adalah 6, terus dikali dengan negatif 1. Nah, ini kalikan dulu aja. 144 ditambah negatif 16 ditambah 6 kali negatif 1 berapa? Negatif 6. Iki ditambah bilangan negatif padha ya apa? Dikurangi. Jadi 144 dikurangi 16 dikurangi 6. Hasilnya berapa?
120 berapa ini? 122. Bentar. Nomor ya, 122 ya, benar ya. Oke. Nah, jadi kalau ditambah dengan bilangan negatif podo wae mbek dikurang. Oke, sip. Itu ya, diingat-ingat. Oke, sekarang kita masuk ke nomor yang ke-6. Diketahui bentuk aljabar. Di sini ada beberapa suku. Ada 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4y ditambah 7y pangkat 3 dikurangi 8 ditambah 8x. Tentukan suku-suku sejenis. Namanya suku sejenis berarti dia punya variabel dan pangkatnya sama. Harus sama persis. Jadi nek variabel x kuadrat atau x pangkatnya 2 berarti ya harus dicari yang jenis yang x kuadrat. Kita lihat dari depan. 3x kuadrat. Ada enggak yang lainnya yang dia x kuadrat? Enggak ada ya. Nah, kita sekarang geser ke min 5x. Ada enggak yang variabel x saja? Ada ya, 8x. Nah, kalau tadi suku sejenis berarti cari yang variabel dan pangkatnya yang sama. Nah, dilihat di sini. Yang sama di sini ada min 5x, cari yang variabel cuma x saja yang mana? Ini ya, x. Jadi min 5x sama 8x itu yang sejenis. Nah, di sini kalau x kuadrat nggak ada yang x kuadrat. Yang y saja nggak ada yang y saja. Yang y pangkat 3 juga tidak ada. Jadi ini konstanta juga nggak ada temannya ya. Jadi cuma min 5x sama 8x. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 7. Jika diketahui A adalah 5P dikurangi 7Q dan B adalah negatif P ditambah 4Q, tentukan yang pertama A ditambah B, yang kedua A dikurangi B. Kita bahas dulu yang A ya, A ditambah B. Hati-hati, A ini di sini ada 2 suku, B juga punya 2 suku. A ditambah B. A masukkan dulu, A itu berapa? 5P dikurangi 7Q. Ini A ya, 5P kurangi 7Q. Taruh sini dulu. Terus ditambah. Sekarang B, ditambah B ya ini ya. B-nya taruh. Negatif P ditambah 4Q. Ya, Bu Putih ulangi. A, ini A. Ditambah dengan B-nya, yaitu min P tambah 4Q. Nah, kalau penjumlahan itu tidak akan mengubah tanda yang ada di belakang atau tanda suku yang ada di belakang. Tetapi nanti hati-hati kalau ini pengurangan. Nah, ini boleh kamu langsung jumlahkan suku yang sejenis, boleh didekatkan terlebih dahulu. Ini Bu Putih dekatkan dulu. 5P sejenis dengan min P. Ini tak dekatkan. 5P dikurangi P. Terus ini min 7Q, negatif 7Q, dikurangi negatif 7Q ini ya, ditambah 4Q. Yang sejenis tak dekatkan dulu. Kalau kamu mau langsung dioperasikan juga ada masalah ya. Putih ulangi, 5P ini sejenisnya dengan min P, ini tak dekatkan. Terus min 7Q ditambah 4Q. Diingat-ingat kalau untuk penjumlahan sama pengurangan yang bisa dioperasikan atau dijumlahkan dan dikurangkan itu hanya kalau sejenis. 5P dikurangi P. Kalau P di sini variabel, gak ono angkanya di depannya, ini koefisiennya berapa? 1. Berarti 5 kurangi 1 berapa? 4. 4 apa? P. Negatif 7 ditambah 4, negatif 7 ditambah 4 berapa? Negatif 3. Negatif 3 apa variabelnya? Q. Jadi 4P dikurangi 3Q. 4P dari ini ya. 5P kurangi P. Negatif 7 tambah 4 jadi min 3P. Nah, untuk yang B ini agak hati-hati. Karena kalau pengurangan dan di belakangnya ada 2 suku kayak gini, dia akan merubah tandanya. A-nya adalah 5P min 7Q ini ya. 5P min 7Q. Dikurangi B-nya berapa ini? Min P ditambah
4Q. Nah, kalau pengurangan itu akan merubah tanda suku yang ada di belakangnya. Jadi, saya ngarep tetap 5P dikurangi 7Q. Yang belakang min P dari plus P ditambah 4Q jadi dikurangi 4Q. Ini hanya berlaku kalau dia tandanya di sini ada pengurangan. Oke, dekatkan dulu yang jenis 5P B P min 7Q B min 4Q. 5P ditambah P dikurangi 7Q dikurangi 4Q. 5P tambah P 6P min 7Q dikurangi 4Q berapa? Negatif 7 kurangi 4 negatif 11. Jadi 5P tambah P adalah 6P dikurangi 7Q dikurangi 4Q adalah negatif 11. Oke, nah ingat-ingat ya, kalau penjumlahan tidak akan merubah tanda suku yang ada di belakangnya, tapi hati-hati kalau ini pengurangan mengubah tanda yang ada di belakangnya. Oke, lanjut nomor 8. Ini persamaan linear. Jika P adalah penyelesaian dari persamaan 3X tambah 2 sama dengan 8, maka nilai P tambah 3 adalah titik-titik. Nah, kalau ada persamaan seperti ini loh, Bu, kok variabelnya di persamaannya X ya? Kok di sini bilangnya P penyelesaiannya? Kalau dia variabelnya X, tapi dia bilang P itu penyelesaiannya, berarti nilai X sama P itu sama. Kita selesaikan dulu ini. 3X tambah 2 sama dengan 8. Tulis dulu. 3X tambah 2 sama dengan 8. Ingat-ingat kalau persamaan linear yang sejenis itu jadikan di dalam satu ruas terlebih dahulu. Biar bisa dioperasikan. Yang sejenis dengan 8, 2 atau 3X? Yang 2. Di sini ditambah, di bawah kanan jadi dikurangi. 3X sama dengan 8 dikurangi 2. 8 kurangi 2 berapa? 6. Berarti 3X sama dengan 6. Ini belum selesai. Kita cari X-nya ya. Berarti X sama dengan 6 dibagi 3. X sama dengan 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Jadi X sama dengan 2. Nah tadi karena P itu penyelesaian persamaannya, berarti P sama X itu nilainya sama ya. Nah sekarang cari P ditambah 3. Berarti jadi apa? P ditambah 3. P-nya itu podo X adalah 2 ditambah dengan 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Itu ya. Giling-giling. Kalau persamaan linear, itu yang sejenis jadikan ke dalam satu sisi terlebih dahulu. Lanjut, hasil perkalian dari 3A dikurangi 5 dikali 2A ditambah 7 adalah titik-titik. Nah, kalau ada perkalian seperti ini, diingat-ingat. Depan dikali dengan depan dulu, berarti apa itu? 3A dikali 2A. Tulis dulu, nek pamane takut salah. 3A dikali 2A. Ditambah, sekarang yang dikali ke. 3A dikali yang belakangnya. 3A dikali 7. Nah, ditambah 3A dikali 7. Ditambah lagi. Nah, yang depan ini sudah dikalikan semua dengan suku yang ada di belakangnya. Berarti kita mundur ke sini. Yang kedua yaitu min 5 dikali 2A. Ditambah negatif 5 dikali 2A. Ditambah lagi. Nah, berarti yang ini negatif 5 sama 7. Tambah negatif 5 dikali 7. Direngan ya, depan kali depan, ditambah depan kali belakang, ditambah belakang kali depan, ditambah belakang dikali belakang. 3A kali 2A, berarti B, 3 kali 2 berapa? 6 ya. A kali A, wah. Aku kuadrat. Oke, A kuadrat ditambah 3 kali 7 adalah 21, variabelnya apa lagi? A ditambah negatif 5 kali 2, negatif 10, variabelnya A ditambah negatif 5 kali 7, negatif 35. Ya, ingat-ingat. Terus ini belum selesai. Yang sejenis bisa disederhanakan. Dicari ada yang sejenis dengan A kuadrat, ada enggak? Yang variabel podo plak A kuadrat. Enggak ada ya. Berarti ini sudah sederhana. Terus ini, yang A ada enggak? Ada ya, ini ya, variabelnya podo-podo A, pangkatnya juga 1. Berarti bisa disederhanakan. 21 ditambah negatif 10, ditambah negatif podo mbak dikurangi. 21 dikurangi 10 berapa? 11. Variabelnya apa? Nah, ya. Berarti saya ngarep ditulis ulang. 6A kuadrat ditambah, ini hasil pengurangannya adalah 11
A ditambah negatif 35. Nah, biar tidak double seperti ini, biar lebih sederhana, tadi ditambah negatif, bodoh yang mau diapakan? Dikurangi. 6A kuadrat tambah 11A dikurangi 35. Oke. Kita lanjut. Nomor 10. Suatu persegi panjang diketahui lebarnya 2x ditambah 1 cm dan panjangnya 9 cm. Jika luasnya tidak lebih dari 63 cm persegi, tentukan keliling maksimum persegi panjang tersebut. Jadi di sini lebarnya sudah diketahui berapa? 2x tambah 1. Panjangnya 9. Nah, kita tulis dulu sih. Lebarnya 2x tambah 1, panjangnya adalah 9. Sudah ada yang diketahui, yaitu apa? Luasnya tidak lebih dari 63 cm persegi. Nek jenenge tidak lebih dari berarti boleh ya sama dengan 63 ya. Tapi yang penting tidak lebih dari 63. Ditulis luas L besar ya simbolnya. Luas tidak lebih dari 63. Tidak lebih dari ku kode apa? Kurang dari, tapi boleh sama dengan 63. Luas persegi panjang, rumusnya apa? Panjang dikali lebar. Uraikan di sini. Luas itu adalah panjang dikali lebar, kurang dari sama dengan 63. Panjangnya berapa? 9. Nanti dikali lebarnya berapa? 2x ditambah 1. Masukkan ke sini. Panjangnya 9, lebarnya 2x ditambah 1, kurang dari sama dengan 63. Kalau ada seperti ini, diapakan ini? Dikali ya, dengan atasnya dikali. Berarti 9 dikali 2x ditambah 9 dikali 1. 9 kali 2x berapa? 9 kali 2, 18, variabelnya x. 18x ditambah 9 kali 1, 9, kurang dari sama dengan 63. Sama seperti persamaan, yang sejenis jadikan satu ruas terlebih dahulu. Yang sejenis dengan 63 itu 9 atau 18x? Yang 9. 9 yang bawah sana. Jadi 18x yang ditambah, yang dikurangi ya. 18x kurang dari sama dengan 63 dikurangi 9. 18x kurang dari sama dengan 63 kurangi 9, 54. Belum selesai ya. Kalau cari x-nya aja berarti ya 54 dibagi 18. X kurang dari sama dengan 54 dibagi 18. 54 bagi 18 berapa? 3 ya. Berarti X kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini karena yang mau dicari adalah keliling maksimum, berarti yang harus dipilih X-nya juga yang paling maksimum. Maksimum berarti paling besar. Neng kene X-nya itu kurang dari atau sama dengan 3. Berarti yang paling besar adalah 3. Jadi pilih X-nya maksimal adalah 3. Yang mau dicari apa tuh? Keliling. Berarti masukkan ke rumus keliling. Keliling persegi panjang apa rumusnya? 2 kali panjang ditambah lebar. Tulis. Keliling maksimum sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Panjang lebarnya tadi sudah diketahui ya, tinggal dimasukkan. Sama dengan 2 dikali panjangnya dimasukkan 9 ditambah lebarnya berapa tadi? 2x ditambah 1. Nah, tadi karena x-nya kita sudah tahu x maksimumnya berapa yang tadi? 3 ya. Jadi di sini x-nya bisa diganti 3. Diingat-ingat, 2x itu adalah 2 dikali x. Jadi 2 dikali 9 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1. 2x2 dikali x-nya adalah 3. Jadi 2 dikali 9 ditambah 2 kali 3 adalah 6 ditambah 1. Jumlahkan dulu 9 tambah 6, 15. 15 tambah 1, 16. Jadi 2 dikali 16. 2 kali 16 berapa? 32. Jadi keliling maksimum persegi panjangnya adalah 32 cm. Oke. Masuk ke nomor 11. Ini terkait dengan perbandingan. Ketika menimbang berat 200 paku yang sejenis, hasilnya adalah 50 gram. Berapa berat dari 300 paku jenis ini? Nah, ini perbandingan.
Kalau pakunya semakin banyak, berarti nanti beratnya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Nah, itu bisa juga dibuat ngecek nanti jawabanmu. Jawabannya kok malah lo apa? Banyak pakunya lebih banyak kok beratnya lebih kecil, berarti salah ya. Nanti dicek lagi. Ini namanya perbandingan senilai. Nah, kalau kamu masih ingat di kelas dulu bahasnya tentang perbandingan kopi sama susu itu ya. Nah, ini ada banyak paku sama berat paku. Kasih tabel dulu enggak apa-apa biar lebih memudahkan. Nek pakunya 200, beratnya 50 gram. Kalau pakunya 300, berapa? Ini kasih X yang mau kita cari ya. Bisa kita tulis 200 banding 50 sama dengan 300 banding X. Diingat-ingat ngaliknya pasti ku piye? 200 dikali X, yang jauh kalikan jauh, sama dengan yang dekat kalikan dengan yang dekat. Ini saya putih kasih tanda agar nggak lupa. Jauh kalikan jauh, sama dengan dekat kalikan yang dekat. Dibuka lagi kalau lupa ya, perbandingan. Jangan lupa deh, besok udah tes. Oke, kita tulis berarti 200 dikali X, sama dengan 50 kali 300. 200 kali X apa? 200X sama dengan 50 kali 300. Nek kangelan ngalek ke 5 kali 3 berapa? 15. Nolnya gabung 1, 2, 3. Berarti jadi 15.000. 200X itu 200 kali X, 200X ya. Sama dengan 50 kali 300, 15.000. X-nya berarti gimana? X sama dengan 15.000 dibagi koefisiennya 200. Biar baginya lebih mudah, nolnya coret satu, coret dulu satu, coret satu, coret lagi atas dengan yang bawah. Sisanya tinggal berapa? Yang atas 150 dibagi 2. 150 bagi 2 berapa? 75. Nah, bisa dilihat di sini. Nek pakunya 200 berarti 50, nek pakunya 300 beratnya adalah 75 gram. Jadi berat 300 paku adalah 75 gram. Itu ya. Sambil diingat-ingat lagi, terutama ini untuk mengalikannya jangan lupa. Jauh kalikan yang jauh sama dengan dekat kalikan yang dekat. Oke, lanjut. Oke, sebentar, dihapus dulu. Clear. Oke. Lanjut nomor 12. Diketahui gambar sebuah bangunan dengan skala 1:10.000. Jika jarak dua titik sebenarnya adalah 500 meter, maka jarak dua titik pada gambar adalah titik-titik sentimeter. Ini kalau kamu masih ingat, ini tentang perbandingan juga penerapannya ya. Di SD juga kelas 5 sudah ada tentang skala sama dengan rumusnya apa skala? Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, ditulis dulu. Yang diketahui skalanya 1:10.000. Jika jarak dua titik sebenarnya, berarti jarak sebenarnya ya, Bu Putri singkat JS sama dengan 500 meter. Nah, hati-hati kalau ketika kamu nanti mengoperasikan di rumus skala CP dan CS itu, usahakan ketika kamu mengoperasikan semuanya dalam bentuk sentimeter agar tidak salah nanti ketika menghitungnya ya. Jadi meternya ini harus diubah dulu ke sentimeter. Nah, segitiga yang kamu punya sejak SD. Berarti kita mau cari apa ini? Jarak dua titik pada gambar, berarti JP. Jarak pada gambar. Jarak pada gambar rumusnya adalah, berarti ditutup ini ya di SD. Berarti tinggal apa? Sing bawah. Skala dikali jarak sebenarnya. Jadi diingat-ingat, kalau sama-sama di bawah berarti dikalikan, kalau atas sama bawah dibagi. Oke, berarti mau apa? JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. JP adalah skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya ini biar kamu nggak kesulitan mengalikannya, bandingnya buat per aja. Jadi 1/10.000 dikali 50.000. Nah, ini berarti kok 1 kali 50.000 dibagi 10.000 ya. Nah, oke, kalau kalian pengen lebih mudah, ini nolnya boleh coret. Ini nolnya ada 4, coret. Nolnya ada 4, bisa dicoret ya. Nah, tinggal 1 kali 5, 5. 5 bagi 1, 5. Oke, jadi hasilnya adalah jarak pada petanya 5 cm. Ingat-ingat, ketika mengoperasikan, usahakan satuannya semuanya dijadikan ke dalam cm.
meter. Tidak salah. Segitiganya jangan lupa ya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Dan nanti kalau cari CP itu adalah skala kali jarak sebenarnya. Kalau cari CS itu ditutup jadi apa? CP dibagi skala. Oke, diingat-ingat ya. Lanjut, nomor 13. Ntar Bu Putri hapus dulu. Gelas number kayaknya ini. Oke. Y berbanding terbalik dengan X, dan ketika X sama dengan 6, Y-nya sama dengan negatif 2. Nyatakanlah Y dalam X dengan menggunakan persamaan. Hitunglah Y jika X sama dengan negatif 4. Perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, itu adalah bentuk atau fungsi persamaan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu adalah Y sama dengan sorry ya, tulisannya putih agak jelek di sini. A dibagi X. Atau kalau kita tahu kalau perbandingan berbalik nilai, hasil kali X dan Y-nya selalu sama. Nah, masukkan dulu. Di sini sudah diketahui. X-nya itu adalah 6, Y-nya adalah negatif 2. Masukkan. Nah, tadi ya, Y sama dengan A per X, itu sama dengan, ini Gorono tadi. X kali Y selalu sama, yaitu adalah angka yang sama atau konstanta perbandingan. X kali Y sama dengan A. X-nya berapa ini? Masukkan 6, Y-nya adalah negatif 2. Masukannya pasangannya loh ya. Ini X, Y ini ya dimasukkan. X-nya 6, Y-nya negatif 2. Sama dengan 6 kali negatif 2 adalah negatif 12. Jadi A-nya adalah negatif 12. Jadi kalau ditanyakan, nyatakan Y dalam X dengan menggunakan persamaan, berarti balikin yang bentuk ini. Boleh juga kalau dalam bentuk ini yang lebih umum, yaitu adalah X kali Y sama dengan, ya, balik X kali Y sama dengan negatif 12. Jadi kalau persamaan dibalikkan lagi, variabel X-nya harus muncul ya. X kali Y sama dengan negatif 12. Kalau lebih bakunya, Y sama dengan negatif 12, X-nya di sini dikali, bawa ke kanan jadi dibagi. Sini adalah persamaan. Nah, kalau ditanyakan, sekarang Y-nya berapa ketika X-nya negatif 4, berarti tinggal masukkan ke dalam persamaannya. Berarti X-nya diganti berapa? Negatif 4. Nilai Y ketika X sama dengan negatif 4, berarti masukkan persamaan ini. Y sama dengan negatif 12 dibagi X-nya adalah, mau kamu cari X-nya negatif 4. Putih ulang ya. Persamaan yang sudah kamu cari itu digunakan Y sama dengan negatif 12 dibagi X-nya adalah negatif 4. Negatif bagi negatif, positif. 12 bagi 4 adalah, ya, jadi Y sama dengan 3. Itu ya. Nah, nanti kalian pelajari lebih dalam lagi. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan ke Bu Putri juga silahkan bisa WA pribadi ke Bu Putri ya. Nah, sudah selesai kan? Silakan belajar sebaik yang kalian bisa, yang semampu kalian, semaksimal yang kalian bisa ya. Kalau ada kesulitan, boleh chat Bu Putri. Selamat belajar semuanya. Semoga besok diberikan kelancaran dan juga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang kalian harapkan. Oke, terima kasih. Selamat belajar semuanya.